Alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa huda lil muttaqin wasifa'u lima fis sudur wa rahmatu lil mu'minin wa bayyinatim minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamin nabiyyi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la khawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu, Bapak, sahabat Al-Quran yang berbahagia, yang insya Allah diberkahi, dirahmati, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah sehingga dapat melanjutkan kegiatan kita. Kita berdoa agar pertemuan kita menjadi pertemuan yang diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan kita menjadi amal soleh yang kelak dapat menjadi tambahan pemberat amal kebajikan kita di sisi Allah di yaumil akhir nanti. Salawat dan salam kiranya Allah senantiasa melimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikut yang setia sampai di akhir zaman. Kita berdoa agar Allah senantiasa berkenan membukakan pintu hati kita, mencerdaskan pikiran kita, menguatkan daya ingatan kita, memperluas wawasan ilmu pengetahuan kita. Allah senantiasa mengumpulkannya ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulnya di dalam dada kita, memfasihkan lidah kita dalam membacanya. Kita senantiasa diberikan kemudahan dalam mengambil pelajaran dan mutiara-mutiara hikmah yang terkandung di dalamnya. Untuk selanjutnya kita diberikan kemampuan, kemudahan, kesempatan, dan kenikmatan dalam mengamalkan dan mendakwahkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian, mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-Nya yang diberikan jaminan dapat meraih kesuksesan, kesejahteraan, kebahagiaan, kemuliaan, dan keberkahan hidup di dunia wal akhirah. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Oleh karena itu, mari pertemuan dan kegiatan kita saat ini kita buka dan kita awali dengan bersama-sama membaca umil kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Semoga doa kita senantiasa dikabulkan oleh Allah SWT, dan apa yang menjadi cita-cita dan harapan kita dapat segera diwujudkan oleh Allah SWT. Ibu, Bapak, sahabat Al-Quran yang berbahagia, yang insya Allah diberkahi, dirahmati, dan dimuliakan oleh Allah SWT. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu? Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah. Kami senantiasa berdoa agar Bapak, Ibu, sahabat Al-Quran senantiasa dalam lindungan Allah, sehat walafiat, selalu diberikan kemudahan dalam mengambil pelajaran. Saya mohon selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan, diberikan kelancaran, kesuksesan, kesejahteraan, kebahagiaan, kemuliaan, dan keberkahan hidup di dunia
wal wal akhirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alamin. Dan bagi Bapak dan Ibu yang sedang sakit, yang keluarganya sedang sakit, semoga Allah segera ya mengangkat penyakitnya, segera memberikan kesehatan dan kesembuhan yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan amal ibadahnya lebih baik dan lebih baik lagi. Dan bagi yang diuji kesulitan, semoga Allah segera memberikan kemudahan segala urusannya. Yang diuji dengan kekurangan, semoga Allah menambah rezekinya. Yang diuji dengan masalah, semoga Allah segera memberikan jalan keluarnya. Yang diuji belum mampu mewujudkan apa yang menjadi cita-cita dan harapannya, semoga Allah segera memberikan kemampuan dan kemudahan sehingga dapat segera mewujudkan apa yang menjadi cita-cita dan harapannya. Dan bagi kita semuanya yang sampai hari ini masih sedang diuji dengan wabah COVID-19, kita mohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan jaminan keselamatan lahir batin, kesehatan, kekuatan, kemampuan. Sahabat Al-Quran, alhamdulillah kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana belajar Quran menurut Quran. Sekarang mengapa kita masih harus belajar Quran? Coba sekarang dibuka ya surat Az-Zukhruf ayat 43 ayat 44. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar adalah suatu kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu, dan kelak kamu akan diminta pertanggungjawab. Iya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innahu ladzikrulak. Sesungguhnya Quran itu kemuliaan besar bagimu. Tapi di terjemahan yang baru, sesungguhnya Quran itu ya benar-benar peringatan bagimu. Maksudnya ada yang seperti itu terjemahnya. Tapi kalau yang versi Departemen Agama, ya sesungguhnya Quran itu ya adalah sungguh kemuliaan besar bagimu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulia itu karena Quran. Ya. Kenapa kok di sini disebut mulia tapi di terjemahan yang baru disebut peringatan? Sebab artinya ya az-zikr itu memang peringatan. Tapi kenapa kok diterjemahkan mulia? Nah, nanti akan saya jelaskan lagi. Coba dikaitkan dulu ya dengan surat 56 ayatnya 77. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Ya. Jadi kalau yang terjemahan yang baru, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahu laqur'anun karim, sesungguhnya Quran itu sangat-sangat mulia. Jadi karena Quran itu sangat mulia, maka itu orang yang mempelajari Quran, yang bisa mengamalkan Quran, yang bisa mendapatkan adalah orang yang mulia. Bagi mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi mulia? Karena Rasulullah mempelajari, mengamalkan Al-Quran. Nah, kita balik ke surat apa? Surat 43 tadi, ayat 44. Jadi Allah menjelaskan, wa innahu ladzikrulak. Sesungguhnya Quran itu kemuliaan besar bagimu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulia itu karena Quran. Ya, karena Quran. Wali kaumik, kaumnya, umatnya, kita itu juga bisa mulia. Seperti Rasulullah, kalau kita mau mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Karena apa? Karena Qurannya itu mulia, maka kalau kita mau mempelajari Quran, kita mau mengamalkan Quran, kita dijamin oleh Allah menjadi mulia. Nah, di akhir ayat ini yang perlu menjadi perenungan kita, wasaufa tus'alun, dan kelak kamu akan diminta pertanggungjawaban. Jadi kenapa kita mesti harus belajar Quran? Karena nanti kita harus diminta pertanggungjawaban. Paham belum? Sudah diamalkan belum? Nah, seperti itu. Ini nanti yang akan ditanya. Kita nggak ditanya yang lain. Yang ditanya ini nih. Nanti kamu akan diminta pertanggungjawaban. Ini. Kenapa kita harus belajar Quran? Karena itu. Karena nanti kita harus belajar, kita nanti harus diminta pertanggungjawaban. Selama ini waktumu untuk apa?
Inilah mengapa kita harus belajar Quran. Jadi Allah menjelaskan pada kita sesungguhnya Quran itu kalau menurut versi yang baru itu sungguh benar-benar merupakan peringatan bagimu. Bagi Rasul ini peringatan. Wali kaumik bagi kita juga peringatan. Tapi kalau kita mau mengamalkan Quran, mau mendakwakan Quran, kita jadi mulia. Nah, kita akan dimuliakan oleh Allah. Rasulullah mulia karena itu. Nah, yang terakhir yang penting dan ini yang menjadi pokok bahasan kita hari ini, karena kita nanti akan diminta pertanggungjawaban. Diabadikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surat ya Al-Furqan ayat 30, surat 25 ayatnya 30. Bismillahirrahmanirrahim. Berkatalah Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang tidak diacuhkan. Nah, ini Quran tapi mohon maaf bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim wa qala Rasul, dan Rasul berkata. Ucapan Rasul, kerisuan Rasul itu diabadikan oleh Allah di dalam Quran. Wa qala Rasul, berkatalah Rasul, ya Rabbi, ya Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kamu ittakhadu hadzal Qur'ana mahjura. Ya, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang tidak diacuhkan, sesuatu yang diabaikan. Coba sekarang mohon maaf Bapak dan Ibu, ya penduduk dunia ini ada 7,5 miliar. Yang belajar Quran kira-kira berapa? Ya, kira-kira. Ya, yang Muslim aja sekarang 2 miliar. Kalau yang Muslim saja, dari yang Muslim sekarang mohon maaf, yang sekarang kira-kira yang bisa baca Quran berapa? Yang bacaannya bagus kira-kira berapa? Yang ngerti berapa? Yang memahami berapa? Yang mengamalkan berapa? Ternyata qalil, cuman sedikit. Nah inilah kerisuan Rasulullah memang terbukti. Jadi ini mohon maaf menggambarkan bahwa umat ini seperti itu. Apalagi kalau digabung dengan seluruh penduduk dunia ini. Dari umat Islam saja mohon maaf, ada nggak kira-kira mohon maaf ya yang apa? Yang nggak bisa baca Quran? Ada. Nah, seperti itu. Padahal sebagaimana tadi sudah disebutkan oleh Allah bahwa Quran ini kemuliaan besar. Ya. Dan mohon maaf, yang menyampaikan seperti itu mohon maaf. Bukan saya, tapi Allah. Coba ketika Allah menyampaikan berita tentang Quran, tadi balik lagi ke surat 56, Pak. Sekarang dari ayat 75 sampai 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka aku bersumpah dengan masa turunnya bagian-bagian Al-Quran. Jadi Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Maka aku bersumpah. Nah, kalau di dalam Quran yang baru di tempat terbit dan terbenamnya bintang-bintang. Maksudnya Bapak dan Ibu kita itu diajak kemana? Ke ruang angkasa, ingin ditunjukkan begitu hebatnya jagat raya ini. Ya begitu hebatnya jagat itu. Ternyata di jagat raya ini mohon maaf ya ada kumpulan bintang dan planet-planet ya yang namanya galaksi. Jadi galaksi kita itu adalah galaksi Bima Sakti, tetangga kita itu galaksi Andromeda. Jumlah galaksinya ada 100 miliar. Nah, jumlah galaksinya 100 miliar. Planet dan bintang-bintang yang ada dalam satu galaksi itu 100 miliar. Jadi kalau gitu jumlah planet dan bintang-bintang yang ada di jagat raya itu, waduh, 100 miliar kali 100 miliar. Nah, di antara 100 miliar kali 100 miliar tadi ada bumi kita. Jadi kalau gitu bumi kita dibandingkan dengan jagat raya, kira-kira gimana? Jadi kalau jagat raya itu begitu, mohon maaf,
ya bumi kita itu kecil,